Seperti diketahui, sebuah video amatir merekam kejadian aksi Mensos Risma memarahi seorang pegawai di Gorontalo, Kamis 30 September 2021. Video tersebut telah menyebar dan viral di berbagai akun media sosial beberapa hari terakhir ini. Video itu diasumsikan bahwa pegawai yang kena marah Mensos Risma itu adalah pegawai dari Dinas Sosial Pemerintah Gorontalo. Sehingga hal ini memantik reaksi Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie, untuk mengeluarkan statement kritikan. Terus terang saya sebagai gubernur sangat-sangat menyayangkan. Pro kontra komentar netizen telah mewarnai tayangan video amatir berdurasi sekitar 2 menit itu. Fakta mengungkap bahwa pegawai yang kena marah Mensos Risma saat menggelar rapat soal bansos di Rumah Makan Angilato Gorontalo adalah koordinator pendamping program Keluarga Harapan atau PKH yang diangkat oleh Kementerian Sosial RI dan bukan pegawai Dinas Sosial Pemerintah Gorontalo seperti asumsi yang sempat tersebar luas ke para warganet. Pemicu kemarahan Mensos Risma kepada salah satu pegawai Kemensos itu adalah laporan data keluarga penerima manfaat yang sudah dicoret dari daftar penerima bantuan, tapi masih tercatat sebagai penerima dan akan masuk proses pencairan oleh pihak bank. Bupati Gorontalo Nelson Pomalinggo menilai bahwa ada kerancuan laporan data penerimaan manfaat ke Mensos Risma. Untuk itu dirinya mencopot Kepala Dinas Sosial Pemkab Gorontalo, Husein UI. Berikut pernyataan Bupati Gorontalo Nelson Pomalinggo seperti yang dilansir channel YouTube Kompas TV Gorontalo. Ini problema di pendamping PKH maupun Dinas Sosial, kelihatannya tidak ada komunikasi yang baik dalam hal pendataan. Sehingga apa yang ditanyakan oleh Ibu Risma sepertinya dijawab dengan yang tidak sesuai dengan data yang sebenarnya. Sehingga ini menjadi problem dan kami di pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo selalu melakukan verifikasi. Nah, apakah pencopotan Kepala Dinas Sosial terkait dengan itu? Salah satunya itu. Ada 5 poin dosa Kepala Dinas Sosial. Yang pertama, dari awal data saya selalu minta. Dan itu sejak COVID, bahkan saya bentuk tim khusus data. Kemudian yang kedua, koordinasi dan komunikasinya. Ini penting karena PKH itu pendamping ujung tombak dari Dinas Sosial. Nah, ini harus ada komunikasi yang baik sehingga data yang sudah terupdate bagaimana dipahami oleh tidak tahu. Usai ramai di media massa, kedua belah pihak akhirnya saling memaafkan dan menilai permasalahan tersebut hanyalah miskomunikasi saja. Hal ini dipertegas oleh pernyataan Gubernur Gorontalo Rusli Habibie dalam keterangan persnya pada Minggu 3 Oktober 2021 setelah dirinya mendapat kabar dari anggota fraksi Golkar DPR RI, Ida Sayyidah, yang notabene istri Gubernur Rusli Habibie. Dalam rilis yang ditulis di situs web milik Humas Provinsi Gorontalo dan dilansir channel YouTube bahwa pihak pendamping PKH yang kena marah Mensos Risma telah mengaku sudah melupakan peristiwa tersebut. Kalau bisa saya simpulkan, mohon izin kalau saya salah, ini hanya miskomunikasi saja. Dan juga kita berharap bahwa PKH di Gorontalo ditambah dengan adanya pandemi COVID, bukan hanya di Gorontalo, seluruh Indonesia. Jadi ini hal yang miskomunikasi antara kita, dan mungkin juga Ibu Menteri sudah capek karena sebelum ke acara itu beliau masuk ke banjir segala macam bagian masalah. Dan untuk mendatangkan seorang menteri ke daerah itu ya sulit juga karena mereka banyak kerjaan. Apalagi dengan sekarang ini sering-sering dipanggil oleh Pak Presiden untuk rapat khusus. Bagi Gubernur, saya meminta maaf jika kalimat sikap saya yang kurang berkenan ke Ibu Menteri, saya mohon dimaafkan, dan saya juga akan menghadap ke Ibu Menteri karena di sana juga banyak teman-teman saya para dirjen eselon 1 dan eselon 2. Jadi ini clear and clean bahwa ini hanya miskomunikasi. Bagi saya ketika Ibu Menteri marah ke saya, itu saya layaknya ibu saya memarahi saya, Pak Gubernur. Jadi tidak mungkin saya tidak memaafkan Ibu Menteri karena memang Ibu Menteri tidak pernah melakukan kesalahan kepada kami. Kami yakin dan percaya bahwa kemarin yang terjadi adalah miskomunikasi, dan ada beberapa teman-teman, ada juga media yang sempat bertanya bahwa apakah saya keberatan dengan tindakan kemarin. Maka saya pun membalas bahwa
tidak mungkin saya memarahi kembali orang tua yang kemudian memarahi saya. Karena bagi saya itu adalah bagian dari pendidikan kami untuk bekerja ke depan lebih baik lewat bimbingan Ibu Menteri. Terlepas dari kejadian itu, redaksi mencatat bahwa kiprah Mensos Risma di setiap ada kendala dalam penyaluran bansos selalu turun untuk menanganinya langsung. Bahkan ia pun tak segan-segan mengambil kebijakan cepat agar hak masyarakat dapat diterima cepat dan sesuai nominal bantuan. Bukan cuma bansos, Mensos juga kerap berusaha untuk meninjau langsung dan menemui warga terdampak di lokasi yang terkena bencana atau musibah. Sebelum tayangan video amatir ini viral di akun medsos dan mencuat di media, Bu Risma malam-malam Rabu 29 September 2021 melakukan belusukan ke lokasi banjir yang telah menimpa warga di 3 desa di wilayah Gorontalo. Nah, kasurnya ini yang kasur. Ya, ini Bu. Pegang. Ya, begitu ya. Terima kasih ya, Bu. Oh, ini ada karpet. Ini karpet. Yes. Karpet. Lagi? Sudah? Ya, Bu, mari, Bu. Rumahnya kebanjiran? Ya. Lagi belajar apa, Bu? Respon cepat untuk penanganan bencana juga langsung dilakukan dengan mendirikan dapur umum, posko pengungsian, psikoterapi kepada anak-anak yang memerlukan trauma healing, dan menyalurkan bantuan kebutuhan dasar warga terdampak berupa sembako, alas tidur, dan tenda. Pada kesempatan itu, Mensos didampingi oleh anggota Komisi 7 DPR RI, Ida Sayyidah. Siapa lagi belum? Ini. Bu Risma, sapaan akrab Mensos Risma, dinilai telah banyak memberikan manfaat dan kebahagiaan bagi warga terdampak. Kehadiran Mensos Risma selama 2 hari di Gorontalo cukup diapresiasi oleh Ida Sayyidah, istri Gubernur Gorontalo Ruslia Bibi. Ia pun juga sempat mengucapkan terima kasih kepada Menteri Sosial Tri Risma hari ini. Dot. Ayo maju, makanya maju. Ya. Ininya dari jalannya nggak kelihatan. Ayo maju. Ini ya. Makasih. Limut. Nah, ini loh Pak. Ini di sini tanggul. Ya, betul kan tanggul. Ya lagi nih ambil Bu. Ya. Ini kalau udah. Saya siap.